10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkyatin Fiarohima, NPM 719212762 dari kelas perpajakan 2019D akan menjelaskan tentang stelsel pajak. Stelsel pajak dibagi menjadi 3, yaitu stelsel nyata, stelsel anggaran, dan stelsel campuran. Stelsel nyata menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. Kelebihan dari stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada saat akhir periode sehingga wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai. B. Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh. 2. Stelsel anggapan menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terhutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, besarnya pajak yang terhutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Misalnya, pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. 3. Stelsel campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain. Asas pemungutan pajak. Pengertian terhadap kata asas antara lain sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Itu menurut Wadarminta pada tahun 1984. Ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu 1. Asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. 2. Asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang. 3. Asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Sedangkan di Indonesia kita memiliki 7 asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman, yaitu 1. Asas finansial. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan atau besaran pendapat yang diterima oleh wajib pajak. 2. Asas ekonomis. Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum. 3. Asas yuridis. Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 ayat
Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang. 4. Asas umum. Asas pemungutan pajak yang selanjutnya adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. 5. Asas kebangsaan. Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. 6. Asas sumber. Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat sebagai tinggal wajib pajak. 7. Asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu 1. Self-assessment system, 2. Official assessment system, 3. Withholding assessment system. 1. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment menentukan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. 2. Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak official assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ciri-ciri sistem perpajakan official assessment: besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Perlawanan pasif pemungutan pajak dalam bentuk pasif merupakan penghindaran yang inisiatifnya bukan berasal dari kemauan atau inisiatif para wajib pajak. Umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis untuk menghindar dari kewajiban, tidak melakukan suatu upaya yang sistematis untuk menghindar dari kewajiban pajak sehingga menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan, keadaan sosial dan struktur ekonomi masyarakat, tingkat moralitas dan intelektualitas yang berlaku dalam masyarakat, atau dikarenakan adanya teknis pemungutan kurang baik yang sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. A. Struktur ekonomi suatu negara mempengaruhi pemungutan pajak di negara tersebut. Hal ini terkait dengan penghitungan sendiri pendapatan itu oleh wajib pajak sendiri. Contohnya, pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Dalam hal ini, wajib pajak harus menghitung sendiri. Namun, menghitung pendapatan itu akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Karena itu, timbullah perlawanan pasif terhadap pajak. B. Perkembangan moral dan intelektual penduduk, yaitu perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiskus ataupun karena objek dari pajak sendiri yang sulit untuk dikontrol. Contohnya, di Belgia terdapat pajak yang dikenakan terhadap permata. Dikarenakan ukuran permata yang kecil dan sulit dikontrol kendaraannya, maka bisa saja pemilik permata ini menyembunyikannya agar terhindar dari pengenaan pajak. C. Teknik pemungutan pajak itu sendiri. Cara penghitungan pajak yang rumit memerlukan pengisian formulir yang
rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit dan menyulitkan wajib pajak, dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan membayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri, melalui serangkaian upaya yang sistematis secara langsung bertujuan untuk menghindar pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang semestinya harus dibayarkan, berupa tindakan cara-cara tertentu untuk mengurangi, menggelapkan, menyeludupkan, dan menghilangkan beban pajak yang seharusnya dibayar, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara. Macam atau jenis penghindaran aktif yaitu antara lain: 1. Penggelapan pajak, yaitu tindakan penggelapan atau penggelapan pajak yang bertujuan untuk menghilangkan dan atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang yang dilakukan secara melawan hukum. Tindakan ini merupakan tindak pidana di bidang perpajakan karena telah merugikan pendapatan negara. Penggelapan pajak ini dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran pajak. 2. Kejahatan pajak termasuk dalam pengertian kejahatan pajak adalah penggelapan dan penyelundupan pajak, yaitu upaya-upaya penggelapan dari WP baik secara sengaja maupun tidak, sehingga dalam hal ini terjadi penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah perilaku wajib pajak yang salah dalam dan menyimpang, karenanya dikenakan sanksi berat. 3. Pelanggaran pajak. Pelanggaran pajak secara pelaporan tetapi isi tidak benar atau tidak lengkap, informasi dan dokumen palsu, yang tindakan ini untuk menolak membayar pajak atau menolak untuk memenuhi formalitas yang harus dipenuhi menurut perundang-undangan. Hutang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak oleh juru sita pajak. Dilihat dari kondisinya, timbulnya utang pajak dapat terjadi karena dua kondisi, yaitu kondisi formil dan kondisi material. Kondisi formil adalah utang timbul karena petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan. Kondisi material adalah utang pajak timbul karena undang-undang atau karena adanya sebab tertentu yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak, seperti mendirikan bangunan, kegiatan impor-ekspor, hingga mendapat hadiah undian. Secara umum, tarif pajak dapat diartikan sebagai besaran nilai yang dikenakan untuk barang tertentu. Jika dihubungkan dengan pajak, maka tarif adalah besarnya nilai yang menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Jenis-jenis pajak tarif yaitu tarif pajak proporsional, yaitu menggunakan presentasi tetap pada pajak. Artinya, meskipun nilai objek pajak naik, ini tidak akan mempengaruhi presentasi tax rate yang dibayarkan. 2. Tarif pajak progresif. Jenis pajak yang kedua adalah jenis pajak yang memiliki tingkat tax rate yang besar. Peningkatan tax rate ini mengikuti pendapatan dari pengenaan pajak, yang artinya jika dasar pengenaan pajak semakin besar, maka tarifnya juga semakin besar. 3. Tarif pajak degresif, yaitu kebalikan dari progresif tax rate. Jika presentasi tax rate untuk progresif tax rate besar, maka degresif memiliki tax rate yang lebih rendah. Semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya justru semakin rendah apabila yang berlaku adalah degresif tax rate. 4. Pajak tetap, yaitu besaran tarif yang tetap untuk pengenaan pajak. 5. Pajak ad valorem dan spesifik. Jenis tarif pajak terakhir adalah pajak ad valorem dan spesifik yang diberlakukan untuk barang impor dengan presentasi tertentu.